kelas 10 IPA 1. Bagaimana kabarnya semuanya, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini seperti biasa, kita akan berdoa terlebih dahulu dan 7 nilai dasar lab school. Oke, untuk hari ini akan dipimpin oleh Mika. Silakan Mika. Doa sama tujuannya. Ya. Topinya tolong dicopot dulu, Ray. Siap, Bu. Oke, semuanya sebelum kita melakukan pelajaran hari ini, mari kita berdoa dengan percaya masing-masing. Berdoa mulai. 7 nilai dasar langsung. 7 nilai dasar langsung. 2. Berintegritas tinggi. 2. Berintegritas tinggi. Langsung. Oke, terima kasih Mika yang sudah mengikuti doa dan tujuannya dalam langsung. Baik, hari ini kita akan presensi terlebih dahulu sesuai dengan jurnal yang ada. Yang tidak hadir adalah Ruby ya. Kita doakan semoga Ruby segera sehat dari sakitnya dan Naila izin. Oke, Kabir ada? Oh iya, Kabir kegiatan yang Universitas Malaysia ya? Iya. Oke, Kanza? Hadir. Oke, Echa? Hadir. Hari ini kita akan mengapresiasi dulu pembelajaran sebelumnya. Nah, untuk pembelajaran sebelumnya kita belajar tentang apa? Hikayat. Betul sekali, kita sudah belajar tentang teks hikayat. Sebelum pembelajaran dimulai, sudah membawa buku tulis semuanya? Buku cetaknya sudah dibawa? Bahasa Indonesianya sudah dibawa? Oke. Bahwa setiap kelompok harus membuat satu pertanyaan. Sudah siap dibuat semuanya pertanyaannya? Kelompok 1 ada? Kelompok 1, kelompok 2? Oke, 3? 4? 5? Oke. Setiap kelompok akan mempertanyakan mengenai materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Saya akan mempertanyakan kepada kelompok 5. Setelah itu kelompok 5 berdiri, tunjuk kelompok yang akan menjawab pertanyaan kamu. Pertanyaan saya, wahai kelompok 5 yang baik hati, cantik dan rupawan, apa perbedaan nilai sosial dan nilai budaya yang ada di hikayat? Nilai sosial itu menurut kita ya, itu lebih ke nilai norma-norma manusia, kayak nilai sosial. Tapi kalau nilai budaya itu menurut kita lebih ke nilai-nilai tradisi gitu, Bu. Intinya kayak tradisinya orang-orang itu nilai-nilai gimana. Oke, contohnya? Contohnya nilai jadi kalau misalnya sosial itu misalnya saling bergotong royong sosial. Tapi kalau nilai budaya itu misalnya kayak Betul sekali. Apa tadi nilai sosial itu contohnya adalah bergotong royong. Kami dari kelompok 1 punya pertanyaan. Karakteristik teks hikayat. Apa saja Apa saja karakteristik? karakteristik teks hikayat? Hai kelompok 1. Oke, bagus, Eca. Izinkan kami menjawab pertanyaan kalian. Ya, beberapa karakteristik dari teks hikayat adalah salah satunya bersifat anonim. Lalu ada mengandung hal-hal mustahil. Lalu ada mengandung kesaktian. Wahai kelompok 4, kami dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan kalian. Kata itu ibaratnya udah kayak kata kuno yang jarang didengar oleh para rakyat. Nah, jadi kalian minta contoh juga kan? Contohnya ya itu. Cembul. Oke, yang kemarin ya? Iya. Cembul. Cembul itu adalah ujung dari gendang kan? Iya, bisa. Ya, ujung dari gendangnya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2 dan kelompok 4 ini. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kita akan membandingkan teks hikayat dengan teks cerpen. Menurut kalian dulu nih, pengetahuan kalian, apakah teks hikayat dan teks cerpen itu sama atau berbeda? Ada yang mau berpendapat? Saya pakai ganti dari kelompok
4, absen 15 Bu. Oke, baik. Pasti saya kasih poin. Jadi menurut saya cerpen dan hikayat itu berbeda karena cerpen pasti memiliki penulis atau yang membuat ceritanya, sedangkan hikayat tadi bersifat anonim Bu. Betul. Sambil kalian catat ya untuk poin-poin perbedaannya. Terima kasih, Mbak Fitri. Pelajaran kita hari ini adalah kita akan membandingkan apa saja sih. Membandingkan adalah dari nilainya, dari ciri kebahasaannya, dari persamaannya juga. Ternyata antara cerpen dan hikayat walaupun berbeda dari beberapa aspeknya, ternyata ada persamaannya. Kira-kira menurut kalian ada yang tahu persamaannya? Betul sekali, cerpen dan hikayat keduanya ini termasuk salah satu genre sastra yang merupakan narasi atau prosa. Bentuknya nggak kayak puisi kan, bentuknya cerita berparagraf-paragraf. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Jelas? Oke. Nah, kemudian yang selanjutnya setelah menjelaskan perbedaan dan persamaannya, kita akan menyimpulkan. Apa itu majas? Udah pernah belajar majas di SMP? Gaya bahasa. Betul sekali, Kanza. Bangga saya sama Kanza. Oke, betul sekali. Majas itu adalah gaya bahasanya. Oke, kita akan bahas majas personifikasi. Majas personifikasi, contohnya. Ada yang pernah kasih contoh? Cerah seperti matahari. Dia sebagai sebagai Anda sebagai orang besar seperti raksasa. Oke, bisa. Bagus sekali Mas. Kita akan kuis dulu, kuis word wall. Silakan, saya akan bagikan linknya. Dimulai dari sekarang tentang majas dan tentang nilai-nilai yang ada di dalam hikayat. Sudah mulai? Oke. Ya. Baik semuanya, sudah selesai. Kita ucapkan selamat kepada yang benar semua. Ada Rachel, ada Kisau, ada Reder, ada Akila, Eca, semuanya sudah semua ya nih? Nika, Mariska, Dava, Iska, dan Arsya ya? Arsya. Oke, berarti kalian sudah paham semua terkait dengan kebahasaan dan nilai-nilai dalam teks, hikayat, dan cerpen. Kesulitan? Gak ada? Gampang? Oke, kalau gampang selanjutnya kegiatannya adalah kita akan analisis. Ada teks cerpennya, ada teks hikayatnya. Kalian akan membandingkannya secara lebih dalam, perbandingan dari nilai-nilai dan kebahasaan dua teks ini. Siap? Oke, silakan berdiskusi. Saya akan bagikan lembar kerja peserta didiknya. Untuk pengerjaannya 15 menit ya dari sekarang. Jelas ya? Yang
Nilai-nilai dan kebahasaan di teks hikayat perkara si bungkuk dan si panjang. Di teks ini berisi banyak sekali nilai kebahasaan, yaitu nilai sosial, nilai moral, dan nilai keagamaan. Di nilai sosial di teksnya ada tulisan apa? Mas Yuhudul Haq. Masjidul Haq. Iya, itu. Masjidul Haq apa? Masjidul Haq menolong si bungkuk dalam menyelesaikan masalahnya dengan istrinya dan si panjang. Oke, baik, bagus. Nilai sosialnya adalah membantu. Oke, lanjut. Di nilai moral maka bertambah-tambah masyurlah, arif, bijaksana. Itu gimana, Bu? Masdul Haq. Masdul Haq itu. Oke, di situ ada nilai moralnya adalah apa sifatnya? Arif dan bijak sana. Bagus. Kemudian nilai keagamaannya, kemudian maka disuruhnya bertobat bedawi itu. Janganlah lagi ia berbuat pekerjaan seperti itu. oke, berarti nilai agamanya apa, kira-kira? Bertobat. Bertaubat. Oke, tepuk tangan untuk kelompok satu. Bagus. Oke, ada yang mau poin 2? Yang mau memberikan pernyataan kelompok 2? Silakan. Apa? Yang nilai keagamannya di teks hikayat ada yang bertaubat kan? Di teks Oke, teks cerpen tidak ada nilai keagamaannya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, bagian 3 sudah ada yang menemukan? Bagian 3? Tadi kayaknya kelompok 4 deh sudah menemukan. ya, itu di teks cerita rakyat itu mengandung istana sentris, sedangkan di teks cerpen tidak mengandung istana sentris. Oke, bagus sekali. Di teks yang hikayat yang kalian baca itu tentang cerita istana sentris, sedangkan teks cerpennya tentang apa? Tentang kehidupan antara bapak dan anak, tentang keluarga. Oke, baik semuanya. Oke, ada yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini? Bahkan itu perbedaan-perbedaan dari hikayat sama cerpen. Kayak perbedaannya kayak tadi yang dibilang sama Cila. Cerpen itu nggak semestinya pak istana sentris, tapi kalau hikayat itu istana sentris. Oke. Kalau kesamaannya menurut saya itu hikayat sama cerpen itu sama-sama di istana juga sama, kayak ada alurnya, Betul. ada tokohnya, Betul. tentu kebangsaannya juga Oke, kebahasaan juga apa? betul. Berbeda ya? Iya. Kita akan merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita sudah belajar mengenai perbedaan-perbedaan dan persamaan cerpen dan hikayat. Ternyata keduanya ini memiliki persamaan dan perbedaan. Artinya kita sudah belajar bagaimana narasi zaman dahulu dan zaman sekarang. Nah, kalian sudah menjelajahi juga bahasanya. Bahasa dari bahasa yang dahulu dan bahasa yang sekarang. Dan itu bisa menjadikan kalian menginternalisasi nilai-nilai yang ada dalam hikayat di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Contohnya kita harus selalu tolong menolong, sopan santun, dan lain sebagainya. Baik, terima kasih untuk hari ini. Semoga bermanfaat pembelajarannya. Kita akan bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya, yaitu tentang mempraktikkan bagaimanakah kita mengubah nih teks hikayat yang sudah kalian ubah nanti dan kalian tahu isinya menjadi sebuah teks yang cerpen, sebuah teks cerpen. Bisa nggak kira-kira teks hikayat diubah menjadi cerpen? Siap, bisa. Kita akan mengimprovisasi lebih modern lagi dari teks hikayat menjadi teks cerpen. Siap? Siap, bisa. Oke, terima kasih untuk hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi.